Dia adalah orang yang paling bersemangat dan antusias mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah mengaku ahlus sunnah, tapi doyan berbuat bid'ah. Ya. Maka pengakuan-pengakuan seperti ini tidak berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bermanfaat itu adalah amalan seorang hamba. Amalannya tersebut sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan amalan yang dibikin-bikin, bukan amalan yang diada-adakan, tapi amalan yang ada tuntunannya, ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dalam hadits riwayat Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, wa'adana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'idatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kami, wejangan yang membuat hati kami bergetar, wejangan yang membuat air mata kami mengalir. Maka salah seorang di antara kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wejangan orang yang ingin berpisah. Fa'usina, kalau begitu berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat ta'ati 'ala man ta'ammara 'alaikum. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Wasiat yang pertama. Ini takwa adalah asas segala kebaikan. Terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, ini asalnya karena tidak adanya ketakwaan kepada Allah. Ya. Kurangnya takwa kepada Allah, sehingga sebagian hamba berani menzolimi hamba yang lainnya atas nama agama. Nah, tapi kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan mereka. Allah akan mudahkan segala apa yang mereka kerjakan. Allah akan mudahkan mereka untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tidak bertakwa, maka jangan harap perkara tersebut akan tercapai. Maka yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan adalah bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya solusi dari seluruh permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan." Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bagi kalian al-furqan. Allah akan berikan kalian furqan. Apa itu furqan? Furqan kata para ulama adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini pertama. Usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kalian. Alaman ta'ammara alaikum. Coba lihat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan agar kalian itu mendengar dan taat kepada orang yang memerintah kalian. Nabi enggak sebut khalifah. Nabi mengatakan alaman ta'ammara alaikum. Ini bantahan bagi sebagian orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah. Ya. Dikit-dikit pemerintah salah sedikit, wah ini pemerintah kita begini dan begitu. Tapi kalau ada kebaikan pemerintah mereka lupa. Ya. Bukan karena kita ingin menjilat pemerintah, bukan. Tapi itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat, mendengar dan taat kepada penguasa. Akan datang nanti pada pondasi yang ketiga, insyaallah taala. Mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, bukan karena kita ingin menjilat pemerintah, bukan. Tapi itulah perintah dalam agama kita. Kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, dan kita taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf saja. Kalau mereka perintahkan perkara yang tidak ma'ruf, kita tidak taat. Tapi bukan berarti kita lepaskan ketaatan kita secara totalitas. Kita tetap taat kepada mereka, mendengar dan taat walaupun mereka zalim. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kepada kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia, budak yang hitam legam, ya, budak yang jelek,
kalau dia jadi pemimpin kalian, kalian harus taat dan dengarkan kepadanya. Nah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati, setelah aku meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sekarang coba tanyakan diri kita, apakah kita lihat perselisihan yang sangat banyak di zaman kita sekarang ini? Banyak, Pak. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada organisasi ini, ada macam-macam. Siapa yang benar? Yang benar adalah mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apapun yayasannya, apapun masjidnya, apapun radionya, apapun majalahnya, kalau mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ikuti mereka. Bukan berarti mereka maksum, tidak. Tapi ajakan mereka adalah ajakan ya, yang mengajak kita kepada kebenaran, jalan yang lurus. Siapa di antara kalian yang melihat aku masih hidup setelah aku meninggal, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Subhanallah, itu terjadi. Apa yang Nabi SAW wasiatkan? Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Dan wajib kalian, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Utsman, Umar, wa Ali. Empat khalifah rasyidin. Kita diperintahkan untuk ikut mereka. Ya. Bukan malah ditinggalkan, apalagi sampai dikafirkan. Seperti akidahnya orang-orang Syiah. Ya. Kita diperintahkan Nabi untuk ikut khulafair rasyidin. Orang-orang Syiah malah kafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka kafirkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, orang yang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha bisa jadi dia telah keluar dari agama Islam. Ya, orang-orang Syiah mereka kafirkan Aisyah. Oleh karena itu kita tidak heran kalau sebagian para ulama menganggap orang Syiah itu kafir. Tidak heran kita. Ya, orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan semisal dengan mereka dari kalangan khulafair rasyidin. Baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidil mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Kalian pegang teguh dengan sunnah itu. Jangan dilepas. Ya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Disebutkan dalam hadits yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbih rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi 'ardin minad dunya." Dalam hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian melombai, dahului fitnah-fitnah itu dengan beramal, amal soleh. Ya. Yang fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sangat gelap. Orang tidak bisa bedakan ini fitnah atau bukan, enggak bisa mereka bedakan. Saking gelapnya fitnah itu, saking dahsyatnya. Ya. Nabi contohkan, ada orang yang pagi beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agamanya hanya karena ingin mendapatkan sedikit atau sebagian dari kehidupan dunia. Ya. Allahul musta'an. Solusinya apa? Beramal. Ya. Jangan sibuk dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Beramal, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada fitnah di situ kita ikut juga dimrung di situ. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sungguhnya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ya, ada sebagian orang, oh enggak Ustaz, kita kan mau tahu aja Ustaz. Kita mau tahu aja Ustaz. Nanti setelah itu kita tinggalkan. Jangan. Ada fitnah, jangan ikut. Ya. Semua manusia berkumpul untuk memberontak kepada penguasa. Jangan ikut-ikutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kita diperintahkan untuk taat dan mendengar kepada penguasa. Ya. Kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan pada penguasa, maka kita dianjurkan untuk menasihati mereka dengan cara empat mata, secara sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menasihati penguasa, mereka nasihati secara sembunyi-sembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara jenggot. Ya kan? Sebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kathratul liha, banyak jenggotnya. Sebagian para sahabat menyebutkan, kami tahu bacaan Nabi SAW itu dari gerakan jenggotnya. Ya. Para sahabat berjenggot,
Ya. Orang-orang saleh terdahulu ya, itu berjenggot. Ya. Datang ada orang di Indonesia mengatakan berjenggot itu makin panjang jenggotnya makin goblok. Justru dia yang goblok. Iya kan? Subhanallah. Ngaku ahlu sunnah tapi ngolok-ngolok sunnah Nabi. Coba lihat. Orang yang pakai celana cingkrang dikatakan ini kebanjiran. Dia ngaku ahlu sunnah. Celana di atas mata kaki itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang kain yang berada di bawah mata kaki bagi laki-laki, maka dia tempatnya dalam neraka. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? "Idzaru muslimi ila nisfis saq." Batas sarung seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Disebutkan oleh para ulama, batasnya pertengahan betis sampai di atas mata kaki. Ya. Di antara kedua itu maka diperbolehkan. Anggaplah ini betis. Ini penting kita tambih, ada sebagian orang yang bergampangan dalam masalah ini. Anggaplah ini kaki. Wallahu alam kaki siapa? Perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzarul muslimi nisfis saq." Batas kain seorang muslim itu ila nisfis saq. Anggaplah ini betisnya, ini lutut. Pertengahan betis. Ya. Dan batasnya dalam hadits Ibnu Umar sampai di atas mata kaki. Di antara kedua ini boleh. Ya, di antara kedua ini boleh. Sebagian para ulama menganggap kalau lebih dari nisfis saq itu gulu, berlebihan. Di bawah mata kaki ancamannya neraka. Ada sebagian orang yang tidak belajar dengan baik, dengan benar, dia mengatakan apa? Oh, ini dari mana nih, anak pengajian mana nih? Celananya pas di atas mata kaki. Boleh atau tidak? Boleh sebenarnya. Tapi karena dia yang kurang belajar, dia mengatakan apa? Ini mereka ini celananya di antara surga dan neraka. Benar nggak ucapan seperti itu? Nggak benar ya, akhi. Nggak benar. Batas kain pas di atas mata kaki itu takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu takrir? Sunnah terbagi menjadi 3. Ya. Sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Sunnah al-kauliyah. Yang kedua adalah sunnah al-fi'liyah. Yang ketiga adalah sunnah at-takririyah. Sunnah kauliyah, sunnah yang sifatnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi bersabda begini dan begitu. Contohnya apa? Tadi izarul mu'mini ila nisfis saq. Sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan. Iya. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Sunnah sifatnya fi'liyah, perbuatan. Salat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri lebih dari 1. Itu sunnah. Ya, sebagian para ulama mengatakan enggak masuk dalam sunnah. Hukum asalnya mubah. Ta'adduduz zaujat, memiliki istri lebih dari 1 itu hukum asalnya mubah. Sebagian mereka menganggap sunnah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ya umatnya ya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikah boleh lebih dari 4. Istri beliau berapa? 9. Kalau umatnya, khusus umatnya tidak boleh lebih dari 4. Dibatasi dengan 4. Nah, sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah penetapan. Jadi sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tidak ingkari. Contohnya apa tadi? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia naikkan celananya di atas mata kaki, pas di atas mata kaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazid." Jangan kau tambah dari itu. Artinya tidak boleh lebih dari mata kaki. Ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita pandai-pandai datang bawa ungkapan atau istilah baru, oh ini celananya di antara surga dan neraka. Kenapa? Karena beda pengajian sama kita. Subhanallah. Jangan seperti itu, akhi. Iya. Masya Allah taala. Tapi kalau ada orang yang celananya di bawah mata kaki, apa kita katakan dia masuk neraka? Ya belum tentu, mungkin dia tidak tahu. Belum sampai ilmu kepada dia. Nah, sama seperti yang telah kita sebutkan tadi, orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang melakukan perbuatan kufur atau ucapan kufur atau ucapan kesyirikan. Apakah kita katakan kamu kafir sudah? Enggak ada uzur.
pokoknya kamu kafir. Boleh begitu? Enggak boleh ya, akhi. Ya, walaupun ada sebagian ustadz yang berpendapat seperti itu, pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru. Pendapat yang benar, seorang yang melakukan perbuatan kekufuran atau ucapan kekufuran, maka itu tidak melazimkan dia serta-merta oknum tersebut langsung jadi kafir atau jadi musyrik, enggak. Sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Sampai tegak hujjah kepadanya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Makanya mereka menyebutkan bahwasanya takfir mutlak, kaidah yang mereka sebutkan, takfir mutlak la yastalzimu takfir muayyan. At-takfirul mutlak, pengkafiran secara umum, secara global, la yastalzimu takfirul muayyan. Pengkafiran secara mutlak, secara umum, secara global, itu tidak melazimkan, tidak mengharuskan pengkafiran secara individu, secara personal. Saya kasih contoh. Saya mengatakan orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya dalam neraka, dan itu adalah sebab tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim tersebut. Tiba-tiba antum melihat ada orang berbuat syirik. Boleh nggak antum katakan, "Oh, kamu Pak syirik, kamu Pak musyrik, kamu kafir." Boleh begitu? Nggak boleh. Yang saya lakukan tadi apa? Takfir mutlak. Ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan, bahaya perbuatan kekufuran. Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya orang berbuat kufur. Tapi kalau oknum pribadi yang melakukan perbuatan tersebut, tidak langsung serta-merta kafir atau musyrik, sampai tegaknya apa? Sampai tegaknya hujjah. Ini pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Ya, sampai tegak baginya hujjah. Artinya, ketika kita katakan orang yang menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik, terjatuh dalam perbuatan syirik. Tapi ketika menerapkan hukum itu pada oknum atau individu tertentu, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu jahil, bodoh, nggak tahu dia. Ya, bisa jadi dia dipaksa, bisa jadi nggak sengaja. Ada kan dalam hadits yang sahih, ketika seorang disebutkan oleh Nabi SAW, karena saking gembiranya dia berjalan di sebuah padang pasir dengan ontanya yang dipenuhi dengan barang bawaannya, bekalnya. Ternyata ontanya itu lari, lepas dari pegangannya. Akhirnya dia sudah berputus asa, ya, istirahat di bawah sebuah pohon dan sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia bangun dari tidurnya, ada ontanya di sebelah tadi. Ontanya yang tadi hilang itu tiba-tiba ada di sampingnya. Maka dia segera mengambil tali kekang ontanya dan dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ini ucapan kekufuran, akhi. Ya. Min syiddatil farah, karena saking gembiranya dia. Apakah dia kafir? Enggak sengaja dia. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia lihat, ya, orang-orang kafir, orang-orang Nasara, mereka sujud, ya, kepada para pendeta dan penguasa, pembesar-pembesar mereka. Mu'adz menyangka, oh, Nabi SAW adalah orang yang membawa kebenaran. Nabi yang membawa kebenaran. Jadi berarti Nabi lebih pantas untuk itu. Bila sujud kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi mengatakan, "Oh, kamu kafir sudah, Mu'adz. Kafir kamu sudah. Kamu sembah saya." Begitu? Enggak, Nabi enggak bilang begitu. Ya. Nabi melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak dilarang untuk memerintahkan seorang hamba atau manusia menyembah kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadisnya sahih. Ya. Tapi dilarang. Seandainya boleh menyembah kepada selain Allah, Nabi akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena wanita itu wajib taat kepada suaminya. Seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka dia lebih wajib taat kepada suami daripada kedua orang tuanya. Ya.
Tapi nggak boleh ternyata. Dilarang oleh Nabi. Nabi tidak kafirkan Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal nggak tahu. Ya. Ada syubhat. Ada dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Para dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Mereka bilang, oh nggak apa-apa kok ke kuburan minta-minta, nggak apa-apa. Itu namanya tawassul, kata mereka. Orang awam nggak tahu tawassul itu yang bagaimana, rinciannya bagaimana. Sampai di kuburan mereka lakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah. Iya kan? Mungkin sang dai tahu ada perinciannya, tapi orang-orang awam, kata Pak Ustadz boleh katanya. Prakteknya mereka di kuburan tersebut, ada yang meminta kepada selain Allah, bisa jadi dia bertawassul, bisa jadi tadi hukumnya bid'ah muharramah, bisa jadi masuk dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ada syubhat. Nah, ada syubhat. Maka tidak langsung dikafirkan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat takfir muayyan. Ya, syarat-syarat takfir individu secara individu. Itu pun bukan kita yang mengkafirkan, bukan. Siapa yang mengkafirkan? Para ulama. Ya, karena masalah kafir atau tidaknya seorang hamba itu, ya, itu adalah hukum syar'i. Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan dan Rasulnya, dan itu diampu oleh para ulama kita. Ya. Jadi jangan sembarangan. Mengeluarkan seorang manusia, seorang muslim dari keislaman itu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita kalau kafirkan orang, konsekuensinya besar, berat. Ntar nanti dia nggak bisa disolati di masjid, nggak bisa dikafani, nggak bisa diurusin, karena dia sudah kafir. Anaknya nggak bisa mewarisi dia, dan dia pun ahli warisnya tidak boleh mewarisinya. Dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Berat konsekuensinya, berat. Ya. Di sini butuh ilmu. Para ulama menjelaskan ada syarat-syarat takfir muayyan. Syarat yang pertama mereka sebutkan, muayyan individu itu dia adalah seorang yang balik akil. Seorang yang balik akil, sudah balik dan berakal. Para ulama menyebutkan seorang yang dikatakan balik dengan beberapa perkara. Yang pertama, kalau dia sudah mencapai umur 15 tahun. Sebagian mereka para ulama menyebutkan kalau dia seorang wanita sudah keluar darah haid. Kalau dia seorang laki-laki, dia sudah pernah mimpi basah, ihtilam. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan kalau sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Ini orang yang dikatakan balik. Ya. Kemudian yang kedua, dia berakal. Dia berakal. Kalau dia gila, ada orang gila, dia sembah pohon, sembah batu, boleh nggak kita kafirkan? Nggak boleh kan, dia gila, nggak punya akal dia, ya kan? Nah, kemudian syarat yang kedua, perbuatan kekafiran itu terjadi karena pilihannya. Dia yang ingin melakukan hal itu, dan dia tidak terpaksa. Ya. Dia sendiri yang datang ke kuburan, ya, atau datang ke tempat-tempat keramat, datang ke pohon-pohon yang angker yang dikeramatkan, datang ke sungai atau kemana, berikan sesajen. Ini perbuatan syirik kepada Allah. Jadi dia melakukan perbuatan itu atas kehendaknya, bukan atas paksaan. Ya. Nah, bukan pula atas ketidaksengajaan. Nah, syarat yang ketiga, telah sampai kepadanya hujjah. Telah sampai kepadanya hujjah. Yang kalau dia tinggalkan hujjah tersebut, maka dia bisa kafir. Ini syarat yang ketiga. Jadi harus sampai hujjah dulu kepadanya. Jangan belum apa-apa, kenal juga enggak, tiba-tiba oh ini kafir kamu. Ustaz, bagaimana hukumnya begini-begini? Oh ya kafir ini dia, sudah kelas. Subhanallah. Mad'u yang belajar, audiens yang dengar, oh iya, oh kafir ya. Pulang ke rumahnya dia kafirkan. Bu, kamu kafir sudah, Bu, kata Ustaz fulan. Kafirkan keluarganya. Ya. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, seorang individu tersebut dia bukan seorang yang muta'awil, bukan orang yang mentakwil. Ya. Bisa jadi dia melakukan, oh ini enggak apa-apa. Yang dimaksud di situ bukan itu, ini ada takwilnya, ada syubhat. Takwil ini, syubhat ini harus dihilangkan dulu. Kita jelaskan sampai dia mengerti. Kalau dia sudah paham dan tetap ngeyel melakukan hal tersebut, maka bisa jatuh vonis kafir kepada orang tersebut. Nah, ini beberapa syurut atau mawani, penghalang-penghalang seorang itu terhalangi untuk dikafirkan, divonis kafir secara individu. Dilihat syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat berarti ada penghalang-penghalangnya. Nah, jadi tidak sembarangan, dan itu ada rinciannya dari kalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalam
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Imam Syafi'i, dan masih banyak para ulama yang lainnya yang mengatakan, yang menjelaskan hal tersebut. Iya. Jadi intinya ada uzur bil jahal itu ada. Memberikan uzur karena kebodohan itu ada. Iya. Ada enggak para ulama yang mengatakan tidak ada uzur bil jahal? Ada. Makanya dalam hal seperti ini kita jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri, pertengahan. Pendapat yang benar ada uzur bil jahal. Tapi bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengatakan tidak ada uzur bil jahal? Kita katakan itu ijtihadnya mereka. Ya. Tapi ingat, jangan berlebihan. Para ulama yang berpendapat uzur bil jahal, ya, jangan kita di Indonesia, oh ada ulama yang uzur bil jahal. Kita di sini terapkannya serampangan. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan orang yang berikan uzur bil jahal itu murtad semuanya. Ada ustadz di Semarang itu bilang begitu. Di Semarang ini loh. Ini Semarang kan ini? Ya, di Semarang ini ada ustadz seperti itu. Nah, hati-hati. Orang yang memberikan uzur berarti dia murtad. Subhanallah. Kalau begitu banyak yang murtad, Pak. Ibnu Taimiyah murtad, Ibnu Qayyim murtad, ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitabnya beliau memberikan uzur bil jahal. Banyak ulama-ulama murtad semua kalau kita ikut pendapat ustadz yang seperti ini modelnya. Iya. Nah, jangan berlebihan. La ilaha illallah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, siapa yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan uzur bil jahal, berarti dia adalah musuhnya Ibnu Taimiyah. Ya akhi, subhanallah. Ibnu Taimiyah sendiri bilang begitu. Ibnu Taimiyah sendiri ucapkan bahwasanya beliau adalah orang yang memberikan uzur bil jahal dan bukan orang yang gampang mengkafirkan. Ada dalam Majmu' Fatawa, ada dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau ucapkan seperti itu. Ada datang orang belakangan, orang Indonesia, ya, dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah memberikan uzur bil jahal, berarti dia adalah musuhnya Ibnu Taimiyah. Itu dari mana dia dapat seperti itu? Dari kantongnya. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah yang seperti ini adalah masalah yang sangat riskan. Butuh ilmu. Enggak sembarangan. Ya. Jangan mentang-mentang kita dengarkan, oh begini, langsung kita praktekkan di masyarakat. Kita praktekkan di rumah kita, bahaya. Ya, apalagi masalah pengkafiran seperti ini. Kita diam dan tidak mengkafirkan orang, tidak mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, itu lebih mending. Daripada kita keluarkan dia dari keislamannya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa keluarkan dia dari Islam? Apa hujahmu? Apa argumenmu? Allah akan tanya. Apalagi setelah pengkafiran itu muncul kelaziman dari hukum takfir tersebut, seperti telah kita sebutkan tadi. Ya, orang sudah kafir ya khalas, tidak disolati, tidak boleh dikafankan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena dia kafir sudah. Ya, ini perkara yang sangat berat dan hati-hati. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk memperhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu. Kepada siapa kita mengambil ilmu. Kalau kita melihat dia adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas manhaj para ulama, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambil ilmu dari orang itu. Kapan dia menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dia meninggalkan nas atau nusus dari Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan orang itu, jangan ikuti. Ya, karena orang tersebut akan menghantarkan orang yang mendengarkannya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa sara al-ijtima'u fid dini la yakuluhu illa zindikun wa majnun. Ya, jadi telah beliau sebutkan Allah perintahkan kita untuk bersatu di atas agama, justru dianggap perselisihan, perpecahan itu dianggap sebagai fikih dalam agama. Dianggap sebagai ilmu dalam agama. Ya. Dan sebaliknya dianggap menyeru kepada persatuan, bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dianggap orang yang mengucapkan ucapan seperti itu dianggap sebagai zindik, orang yang munafik atau orang gila. Ya. Padahal itu perintah Allah. Allah perintahkan kita bersatu di atas agama Allah. Bagaimana caranya kita bersatu? Ya. Beda ustadz, beda pengajian, beda yayasan, beda masjid, beda radio, beda majalah, beda sekolah. Bagaimana kita bersatu? Kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas pemahaman para sahabat Nabi
radhiyallahu taala anhu. Kapan kita pegang prinsip ini? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pegang prinsip ini, insyaallah kita akan bersatu. Apapun yayasan antum, apapun radionya antum, apapun sekolahnya antum, apapun masjidnya, apapun pengajiannya, bersatu insyaallah. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka bersatu di atas akidah yang satu, di atas manhaj yang satu, yakni manhaj atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga. Jam berapa isyanya? 3 menit. Nah, kalau masuk waktu adzan, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Setelah itu qomat baru salat, habis salat lanjut lagi. Nah, al-aslu tsalits kata beliau, pondasi yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Masya Allah. Kata beliau, pondasi atau pilar yang ketiga. Sungguhnya di antara bentuk kesempurnaan bersatu, tadi kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama Allah. Bentuk kesempurnaannya apa? As-sam'a wa ta'ata, mendengar dan taat kepada siapa? Liman ta'ammara 'alaina, terhadap orang yang telah menjadi pemimpin atau penguasa kita. Walau kana abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Nah, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syafiyan kafiyan, penjelasan yang syafi, yang jernih, yang cukup. Artinya penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat terang, dan biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam penjelasan. Ya. Syar'an wa qadaran, secara syar'i maupun secara takdir. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma fa kaifal amalu bihi. Kemudian pondasi ini, pilar ini ya, menjadi perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengklaim punya ilmu. Kalau orang yang mengklaim punya ilmu saja enggak ngerti tentang pondasi seperti ini, fa kaifal amalu bihi, kata beliau. Maka bagaimana mungkin untuk mengamalkannya? Ya. Allah perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Nabi pun memerintahkan demikian. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berilmu, justru dia tidak mengerti tentang hal ini. Ya. Targetnya pemerintah, targetnya penguasa. Ya. Jadi kalau ada kesalahan pemerintah, ada kesalahan penguasa, diumbar di media sosial. Inilah pemerintah kita, inilah begini, inilah begitu. Coba kalau kebaikan pemerintah, kebaikan penguasa, mereka diam, enggak diceritakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memanas-manasi rakyat agar mereka benci kepada penguasanya. Nah, Allahu taala alam. Ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Belum. Kayaknya belum ini. Sudah nyala. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Berapa menit? 10 menit. Baik. Kita lanjutkan sedikit dari pondasi yang ketiga dan insya Allah kita jawab 3 pertanyaan. Pondasi yang ketiga, pilar yang ketiga adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat gamblang oleh beliau dengan berbagai macam penjelasan. Setelah itu, ya, sebagian orang-orang yang mengklaim punya ilmu tidak mengetahui pondasi ini. Bagaimana lagi mungkin mereka mengamalkannya? Nabi SAW bersabda, telah kita sebutkan tadi dalam hadits Al-Irbad ibn Sariyah, riwayat Abu Dawud, demikian pula Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullahul jami'. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'u wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, dan mendengar dan taat, wa in abdan habasyian, walaupun dia adalah hamba atau budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Alaikum fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Siapa di antara kalian yang melihat, yang masih mendapatkan, yang masih hidup setelah aku meninggal, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ya. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Ya. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan.
Siapa yang ngomong seperti ini, jamaah? Hah? Nabi yang ngomong begitu. Oleh karena itu, kita jangan alergi dengan ucapannya Nabi. Kalau diingatkan ini perbuatan bid'ah, jangan kita mengatakan, wah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan. Itu sabda Nabi. Yang mengeluarkan kata bid'ah itu dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kita bukan. Kita cuma baca hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengatakan bid'ah itu Nabi. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah, istilahnya bid'ah. Ya. Sama seperti kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ar-ruwaibidah. Nabi ucapkan ruwaibidah. Para sahabat enggak tahu apa itu ruwaibidah. Ya Rasulullah, mar-ruwaibidah, apa itu ruwaibidah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruwaibidah itu ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah laki-laki yang dungu, laki-laki yang bodoh, laki-laki yang jahil, tapi dia sok berbicara tentang urusan yang besar, urusan yang banyak. Ia enggak ngerti bicara politik, enggak pernah belajar politik, tiba-tiba jadi pembicara tentang politik. Enggak pernah belajar masalah agama, tiba-tiba jadi pembicara dalam masalah agama. Nah, ini ruwaibidah. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk taat dan mendengar kepada penguasanya, dan tidak dipersyaratkan mendengar dan taat kepada penguasa dia penguasa yang adil, enggak dipersyaratkan adil. Walaupun dia zalim tetap harus taat kepadanya. Walaupun dia zalim tetap harus taat kepadanya. Ya. Dan taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf saja. Perkara yang ma'ruf saja. Kalau dia perintahkan kepada perkara maksiat, maka kita tidak taat kepada pemerintah tersebut dalam hal itu saja, tapi kita tetap masih taat dalam perkara-perkara yang lainnya. Inilah manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala bentuk ya perbuatan, tulisan, ucapan, hasutan ya yang mengarah kepada perbuatan menjelekkan atau mengumbar aib pemerintah, aib penguasa, maka perkara-perkara ini keluar dari jalan atau manhajnya atau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau kita ingin nasihati mereka dengan empat mata, dengan cara yang terbaik. Kalau tidak mampu, doakan mereka dengan kebaikan. Ya. Ngurus negara ini, Indonesia secara khusus, ngurus Indonesia ini bukan perkara yang gampang. Ya. Bukan perkara yang gampang. Oleh karena itu kita doakan mereka, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala munculkan para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat yang memimpin Indonesia ini. Allahumma amin. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan segala sesuatu. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Daripada demonstrasi di jalan, ada manfaatnya. Nah, baik. Demikian apa dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada sesi berikutnya setelah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pondasi atau pilar yang keempat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penanya hafizahullah berkata, dari hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Apa yang dimaksud dengan jumlah 73? Apakah benar-benar 73 golongan atau ada makna lain? Iya, benar-benar 73. Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 firqah. Dan sejak kapan perhitungan 73 golongan tersebut? Karena di Indonesia saja mungkin ada 73 lebih golongan. Wallahu alam, sejak kapan saya tidak tahu. Saya juga tidak pernah hitung. Ya. Yang jelas kita berusaha bagaimana masuk ke dalam golongan yang satu tadi. Ya. Enggak usah sibuk hitung berapa. Ya. Nabi SAW mengatakan 73, ya sudah kelas 73. Kita antusias berusaha bagaimana bisa masuk ke dalam kelompok yang satu yang selamat itu. Jangan hitung-hitungnya 73 atau berapa. Enggak penting, mau 73 mau berapa, itu enggak penting. Ya. Karena kita enggak mau masuk ke situ. Iya kan? Ngapain antum hitung-hitung ke situ? Sejak kapan? Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud umat Islam apakah yang dimaksud umat Islam terpecah
70-an golongan adalah organisasi-organisasi seperti FPI, NU, Muhammadiyah dan sebagainya? Bukan. Karena di zaman Nabi belum ada FPI, belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah orang-orang yang menyelisihi apa yang Nabi SAW berada di atasnya. Kalau FPI, NU, Muhammadiyah mereka menjalankan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, mereka masuk ke dalam golongan yang benar. Kalau tidak, ya tidak. Sama kita juga seperti itu. Jadi bukan cuma FPI, NU, Muhammadiyah, bukan. Salafi, yang non salafi semua kena. Dipahami kan? Jadi jangan mentakyin. Ya, karena di zaman Nabi belum ada organisasi yang seperti ini. Masih kurang ini, masih banyak lagi yang lain. Ya. Siapa yang mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, mereka lah golongan yang selamat. Dipahami kan? Baik. Apapun organisasinya, hukum asal organisasi itu boleh. Hukum asal berorganisasi, punya yayasan, mirip-mirip dengan yayasan organisasi segala macam. Muamalah duniawi boleh. Yang tidak boleh apa? Menyerahkan al-wala wal bara kepada organisasi. Wala wal bara itu apa? Kecintaan, loyalitas, permusuhan kita itu hanya karena Allah. Kita benci orang, musuhi orang, cintai orang itu karena Allah, bukan karena yayasan, bukan karena golongan. Kapan al-wala wal bara kita kepada organisasi, kepada yayasan, ya, maka akan terjadilah perpecahan. Organisasi A walaknya kepada organisasinya, organisasi B walaknya kepada organisasinya. Akhirnya apa? Ketika ada permasalahan mereka saling apa? Saling bertengkar. Ya lihat saja partai-partai yang ada. Fakta, ya kan? Partai-partai yang ada saling menghujat. Apalagi paling gampang kalau kita mau lihat hujat menghujat ini kalau pas waktu kampanye. Ah, itu gampang. Lihat pemilu, oh ini begini, oh partai sana saling menjelekkan. Padahal sesama muslim itu. Sesama muslim mereka. Sama-sama Islam. Ya, kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka serahkan wala wal baroknya kepada partainya. Nah, tadi dikatakan umat Islam harus menasihati dengan baik bila pemerintah zalim. Bagaimana dengan demo seperti aksi bela Islam? Jazakallahu khair, Ustaz. Aksi bela Islam, ya, demonstrasi, aksi bela Islam, aksi bela Nabi, aksi bela Quran, aksi bela dan bela-bela segala macamnya itu adalah perkara yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau nasihati penguasa, nasihati sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita. Apa yang baik. Tiba-tiba mati lampu. Masya Allah ta'ala. Baik. Apa yang Nabi sabdakan? Nabi SAW bersabda, "Man arada minkum ayyansaha lidhi sultan." Siapa di antara kalian yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyatan, jangan kalian nampakkan terang-terangan. Falyakhudh biyadihi fayakhlu bihi wa in qabila minhu fadak wa illa kana qad adalladhi malaihi. Ambil tangannya, berdua-duaan dengannya. Kalau dia terima itu yang diharapkan. Kalau dia tidak terima, si penasehat itu telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Saya sebelum aksi bela Islam 212 sering ditanya 212 entah berapa nomor-nomor sekian-sekian itu, ya. Jawaban saya tetap satu dari dulu sampai sekarang. Itu yang saya yakini, itu yang saya pelajari. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menasihati penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Demonstrasi bukan ajaran Islam. Dicatat itu. Mau demonstrasi damai kek, demonstrasi anarkis kek, sama. Itu bukan ajaran Islam. Dipahami? Islam mengajarkan kita menasihati penguasa dengan cara tersembunyi, diam-diam. Ya. Tapi kan Ustaz ada ulama ini, ya itu urusannya mereka. Saya tidak ditanya oleh Allah tentang amalannya mereka. Mau Ustaz fulan, Habib fulan, Kiai fulan, Syekh fulan, itu urusannya mereka. Kita berpegang teguh dengan kebenaran, sampaikan kebenaran. Orang mau terima alhamdulillah, tidak terima bahkan hujat kita, ya itu urusan mereka. Ya kan? Sampaikan kebenaran, bersabar di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya, ketika ajal datang menjemput kita. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.